pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mbak Pendeta Erik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan untuk kita bisa berkumpul, bersekutu, beribadah di rumah kita masing-masing melalui Zoom pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah saat ini. Kita bersatu teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian, kita masuk ke rumahnya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan berkat yang tak hentinya, baik itu berkat kesehatan dan berkat yang lainnya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami juga bisa berkumpul di rumah kami masing-masing juga ya Tuhan, berkumpul bersama keluarga, dan saat ini kami ingin bersekutu beribadah ya Tuhan. Pemuda remaja di GPF Kota Cakung, berkati kami, sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan akhir. Juga berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir malam hari ini Tuhan, semoga di minggu depan bisa berkumpul dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Sebelum kita mengenal firman, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Ku berterima kasih.
Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami datang di hadapan hadirat-Mu dalam perendahan diri kami. Biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, yang selalu menyerta dan memimpin kami, dan kasih-Mu yang begitu melimpahi terus hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, memberikan pengertian, sehingga melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan dan juga pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dalam kemudahan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah firman yang didengar boleh dengan sungguh menguatkan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oke? Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Begini katanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, saya teringat kepada cerita tentang Xiaolin Pai. Tahu cerita Xiaolin Pai? Xiaolin itu adalah seorang murid Buddha. Ya, murid-murid yang beragama Buddha, mereka tinggal di biara. Lalu di biara itulah mereka belajar agama Buddha. Bukan hanya belajar, tapi mereka yang paling mereka kenal adalah olah fisik. Olah fisiknya sehingga orang-orang Shaolin itu jago silat, jago kungfu. Gitu ya. Mereka memang melatih tubuhnya untuk sedemikian rupa, dan kungfu itu bukan untuk berkelahi sebenarnya, tapi untuk olah tubuh sehingga tubuh mereka sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Nah, saudara, dari begitu banyak murid ya Shaolin, ada satu murid yang agak penakut, gitu ya. Saya lupa namanya, itu dalam sebuah cerita, gitu. Ada murid ini agak penakut. Murid ini selalu kemudian dibully oleh teman-temannya. Karena murid ini selalu penakut, dia tidak pernah mau keluar daripada kelasnya. Dia selalu tinggal di dalam, istilahnya dalam biara. Dia tinggal di dalam biara, lalu apa yang dia lakukan? Dia kalau tidak dari tempat kamar tidurnya, lalu kemudian dia mandi, lalu kemudian dia untuk kebutuhan pribadi, lalu kemudian kelas belajar. Lalu dia pun juga ikut latihan-latihan fisik karena itu adalah kewajiban, yaitu di halaman di dalam kuil atau di dalam biara. Setelah itu dia kembali. Kalau ada teman-temannya yang mau keluar kuil, dia tidak pernah mau. Dia tidak pernah mau. Gitu kan? Kenapa? Karena dia pernah trauma namanya. Dia trauma, dia takut, dia pun juga merasa takut dan ketakutan yang sangat dan amat sangat. Kenapa? Karena dia terkait bahwa keluarganya pernah dibunuh oleh musuh. Sehingga dia tinggal sebatang kara.
Bapak ibunya sudah meninggal, saudara-saudaranya semua sudah meninggal, dia tinggal sebatang kara, dan ketika dia kecil sebatang kara itulah dia lalu kemudian diasuh oleh Shaolin ini. Sehingga dia tidak berani keluar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang dia ingini, apa yang dia paling suka, dan apa yang paling dia senangi adalah ketika dia tinggal di dalam kuil itu. Ya, apa yang dia lakukan? Dia belajar dan dia belajar dan dia belajar. Karena itu, saudara, si murid ini memang dia lebih pintar daripada murid yang lainnya. Bahkan sangat pintar sekali. Tetapi kekurangannya bahwa dia memiliki ketakutan. Ya, rasa takut yang amat sangat. Lalu apa yang dilakukan oleh sang guru? Apa yang dilakukan oleh sang guru ketika itu? Sang guru itu lalu kemudian melakukan ngeprank lah ya zaman sekarang ya. Ketika si murid itu tidur nyenyak di malam hari, lalu semuanya pergi meninggalkan kuil. Semua orang, tidak boleh ada satu orang pun di dalam kuil. Dia semua pergi harus meninggalkan kuil. Ya, tetapi sambil mengamati. Maka ketika dia bangun, tidak ada satu orang pun. Dia teriak, dia memanggil-manggil, dia kemudian memanggil-manggil semua orang, tidak ada satu orang pun. Ya kan? Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal seperti biasa. Karena tidak ada orang lain, maka dia pun juga ke dapur untuk mempersiapkan makanan. Ya. Lalu malam-malam, nah temannya menyerang dia seperti ninja gitu ya, ditutup matanya, ditutup mukanya, apanya seperti musuh gitu menyerang dia. Dan si anak ini belajar untuk melawan. Ya, setelah dia memenangkan bahwa dia melawan, nah, lalu pura-pura sekian temannya kalah, itu menimbulkan keberanian kepada dia. Ya, kepercayaan diri. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, di satu pihak, saudara, setiap kita punya rasa takut. Siapa yang nggak pernah punya rasa takut? Ya kan? Kamu takut ditinggal di rumah sendiri waktu kecil? Bisa saja. Kamu takut kalau kamu harus jalan lewat kuburan? Kamu berani? Iya kan? Kamu kalau harus jalan malam-malam di tempat sepi seorang diri, kamu berani? Kalau perlu nanti kalau kita retret, suatu ketika kita retret, nanti kita malam-malam kita main jurit malam. Ayo. Ya, kita cobain. Sampai seberapa kamu punya keberanian? Boleh Pak, boleh dicoba nanti Pak. Nah, ya, gitu. Oke. Nah, saudara, ketika orang punya rasa takut, gitu ya, di satu pihak rasa takut itu adalah Tuhan memberi. Kenapa Tuhan memberi rasa takut kepada manusia? Rasa takut itu adalah anugerah Tuhan. Ya, ketika kamu takut itu adalah berkat Tuhan. Kenapa saudara? Karena rasa takut itu akan menimbulkan apa? Kemampuan, kekuatan diri kamu untuk mempertahankan diri. Survival. Jadi di satu pihak kamu punya rasa takut, di pihak lain kamu akan punya kekuatan untuk mengatasi rasa takut, yaitu keberanian. Karena itu saudara, apa yang kita sebut dengan brave, keberanian, keberanian adalah kekuatan kamu untuk mengatasi rasa takut. Ya kan? Apakah orang punya keberanian? Enggak. Ya, semua orang juga takut gitu ya. Takut, ada ketakutan, tapi apakah kamu punya rasa lalu lawannya adalah keberanian? Seberapa besar kamu melawan keberanian? Melawan rasa takut itu. Ya. Saudara, si pemazmur, ya, nanti sebelum kita bicara bagaimana kamu harus punya keberanian. Si pemazmur
dalam bagian Alkitab yang Mazmur 27 ini dia mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Dan satu hal yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, artinya saudara, kalau dia diam di rumah Tuhan sama seperti seorang murid Colin tadi, tinggal di kuil, tinggal di biara, dia merasa aman, dia merasa tentram. Si pemazmur ini mengatakan kalau dia tinggal di rumah Tuhan, ya tinggal di baitnya Tuhan, tinggal hidup bersama dengan Tuhan, saudara, tinggal di bait Tuhan itu bukan berarti lalu kemudian kamu tinggal sama seperti si Shaolin tadi, tinggal di kuil, tinggal di biara, tinggal di gereja, terus umur-umur gitu ya. Bukan begitu. Tetapi dia tinggal bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan itu yang dia ingini. Hidup selalu di dalam Tuhan, itu yang dia harapkan. Ya kenapa? Karena hidup di dalam Tuhan dia sungguh merasa terlindungi. Hidup di dalam Tuhan dia sungguh merasa dijagai. Hidup di dalam Tuhan dia sungguh-sungguh merasa bahwa dia pun juga ada yang membela Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, dia yang membela, dia yang memelihara, dia yang menjaga, dia yang memimpin. Gitu ya. Karena bagi si pemazmur, dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu adalah gunung batu, tempat dia berlindung, tempat dia bersembunyi. Ya, karena itu dia merasa, apa sih yang aku ingini dalam hidup? Saya diam di rumah Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Karena hidup dengan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, sungguh dia merasa aman. Sungguh dia merasa tentram. Sungguh dia merasa damai. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kamu mengatasi rasa takut? Ya, kamu harus mampu mengatasi rasa takut. Yang pertama, saudara, kamu punya iman. Kamu harus punya kepercayaan. Kamu bayangin anak kecil. Ya, anak kecil. Anak kecil itu mau menyeberang jalan. Ketika anak kecil ini mau menyeberang jalan, dia takut. Apalagi jalan di kita ini kan kadang-kadang tidak menghargai orang yang mau nyebrang. Gitu. Tetapi kalau anak kecil ini mau menyeberang dengan bapaknya, ya, lalu kemudian bapaknya mengatakan sini. Ya, lalu dia digendong sama bapaknya atau dituntun sama bapaknya, maka anak ini punya keberanian untuk nyebrang. Kenapa? Karena dia percaya, dia yakin benar bahwa bapaknya tidak akan mencelakai dia. Dan dia pun juga yakin benar bahwa dengan bapaknya dia akan menyeberang dengan baik. Sehingga dia akan selamat. Karena itu saudara yang kekasih, maka apa yang membuat dia si anak ini berani, anak ini punya ketenangan, anak ini nggak takut, anak ini menjadi tidak takut, karena dia percaya. Percaya kepada siapa? Bapaknya yang menuntun. Nah, kalau kita hidup dalam iman, ya si pemazmur dia mengatakan satu hal yang aku minta, hidup ya seumur hidupku diam di rumah Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, si pemazmur dengan yakin dia kalau saya percaya dengan Tuhan, hidup percaya dengan Tuhan, saya yakin dengan Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan saya yakin Tuhan pun juga menuntun, Tuhan juga beserta. Maka apalagi yang harus membuat saya menjadi takut? Dengan saya yakin itu, dengan sepercaya itu, ya si pemazmur ini dia yakin. Karena itu saudara, kita belajar untuk percaya, kita belajar untuk beriman. Ya Tuhan itu menyertai kita, sehingga kamu ya tidak perlu takut, tidak perlu kamu menjadi gelisah. Ya, yang kedua, saudara, apa sih yang seringkali membuat kamu menjadi takut? Saya yakin kamu nggak takut dengan gundruwo. Saya yakin kamu tidak akan takut dengan kuntilanak. Nah,
Karena kuntilanak juga, kata si Mongol, kenapa kita harus takut sama setan-setan di Indonesia? Setan-setan di Indonesia ini, kata si Mongol itu adalah setan-setannya difabel semua. Ini ya, coba suster ngesot. Ya kan, suster ngesot itu berarti difabel dia. Gitu. Ya, lalu kemudian sundel bolong. Ya, itu berarti kan dia difabel. Gitu. Lalu wewe gombel. Gitu kan, nggak pernah sisiran. Lalu kemudian buto ijo apa. Gitu ya. Nah, itu kan difabel semua, jelek-jelek semua. Gitu ya. Nah, karena itu saudara yang kekasih, apa sih yang harus kita takuti? Apa sih yang membuat kamu anak-anak muda menjadi khawatir? Kalau saya orang tua, saudara, apa yang membuat orang tua khawatir terhadap anak-anak muda? Yang pertama mungkin pergaulannya. Kalau saya sebagai orang tua, aduh anak saya bergaul sama siapa nih? Saya orang tua seringkali memperhatikan anak-anak kita nih gaulnya sama siapa, temannya sama siapa. Kalau temannya teman baik-baik ya puji Tuhan lah. Tapi kalau mengerikan begitu teman yang ada kan yang bisa membuat kamu kemudian jatuh dan terpuruk dan membuat hidupmu menjadi kacau balau. Gitu. Lalu apa lagi yang membuat kamu menjadi khawatir? Tidak jarang orang kamu ya tidak cuma orang tua tapi juga kamu. Kamu mungkin akan mengkhawatirkan, wah masa depan gue gimana nih? Ya itu kan masa depan seperti apa nih? Itu bukan hanya soal sekolah. Orang lulus sekolah juga susah nyari kerja sekarang. Gitu ya, orang kalau sudah kerja, sudah apapun juga susah untuk naik karir pengembangannya. Gitu. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut, khawatir, gelisah. Gitu ya, bukan soal apapun juga, bukan apa namanya, bukan itu tadi soal suster ngesot, bebek gombel, paku kuntilanak dan lain-lain, bukan. Tapi realitas hidup. Ya, kita khawatir masa depan, pergaulan, mungkin kita pun juga khawatir dengan berbagai macam lingkungan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi bersama dengan si pemazmur, ya kan? Ya, si pemazmur itu dia mengatakan begini, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kenapa? Sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Aku tidak takut dengan orang atau lingkungan atau apapun yang ada di sekitarnya. Karena dia punya Tuhan. Allah yang menuntun. Allah yang menyertai. Dan Allah yang selalu mendukung ya cerita hidup kita. Karena itu saudara pemazmur dia dengan sungguh-sungguh. Dia mau mengatakan, kepalaku tegak. Wah, tegak itu berarti dia punya keberanian dong. Dia punya pengharapan. Dia punya keyakinan bahwa Tuhannya pasti hadir dan menyerta dan memimpin dan menuntun dia. Karena itu dia mau menyanyi, dia mau bermazmur, dia mau memuliakan nama Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Untuk doa syafaatnya saya tahu apa, Pak? Ya, garin aja. Oh, saya aja. Untuk teman-teman ada yang mau didoakan? Udah UTS paling ya? Ada yang UTS, ada yang ujian sekolah ya kayaknya. Ya, ada yang masih ujian, anak-anak SMP, SD kali ya. Iya, oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Bapak Engkau telah menyertai kami hingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul meskipun kami masih di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami bisa berkumpul bersekutu dalam nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah pemuda remaja GKP Kota Cakung ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kita mau berdoa syafaat ya Tuhan untuk Pak Pendeta Erik beserta keluarga bersama ibu dan kedua orang anaknya Tuhan, berkati dalam segala pelayanannya di gereja maupun di luar gereja, dalam kegiatan pelayanan lainnya Tuhan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik untuk Pak Pendeta Erik beserta keluarga ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk koordinator pemuda remaja, untuk Bung Denny beserta istri dan juga satu orang anaknya ya Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam membesarkan buah hatinya ya Tuhan, berkati juga kegiatan pelayanan di gereja maupun juga di kegiatan masyarakat ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk majelis di GKP Kota Cakung ya Tuhan, dengan segala kegiatan bentuk pelayanan di dalam gereja, di ibadah maupun juga hari-hari besar yang lainnya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dengan segala macam program kerja, dengan segala macam rencana yang dibuat ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk supaya bisa diberikan kelancaran yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk komisi yang ada di GKP Kota Cakung ya Tuhan, mulai dari komisi pelayanan anak hingga komisi lansia ya Tuhan, dengan segala macam program kerja, dengan segala rancangan, dengan segala bentuk kegiatan acara yang akan dibentuk di tahun 2022 ini ya Tuhan. Semoga ini semua hanya daripada-Mu saja, ini semua adalah rencana-Mu yang terindah dan terbaik buat kami ya Tuhan. Juga terkhusus juga untuk komisi pemuda remaja GKP Cakung ya Tuhan, untuk pemuda-pemuda yang saat ini sedang masih bersekolah, baik dari SMP, SMA, SD, kemudian juga sedang kuliah ya Tuhan, saat ini sedang ujian, baik itu ujian sekolah, ujian tengah semester, maupun sedang mencari kuliah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dengan segala macam segala bentuk tes dan juga segala bentuk ujian yang akan dilalui ya Tuhan. Berkati, berikan roh kepitan kepandaian ya Tuhan, berikan Tuhan semuanya ini dengan berdasarkan talenta yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami bisa sukses ke depannya ya Tuhan, dengan rencana yang sudah kami buat dan juga yang Kau telah tetapkan ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa melakukan pekerjaan dan melakukan pekerjaan surut dengan talenta yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan juga kami bisa memberikan pasangan hidup juga yang seiman dan surut dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang memasuki masa transisi ya Tuhan, dengan segala macam upaya dilakukan oleh pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari itu presiden, wakil presiden, para menteri, hingga RT dan RW di lingkungan terdekat kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan segala macam rencana yang akan dibuat ya Tuhan, yang akan dilaksanakan baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan yang sebentar lagi juga akan ada musim mudik ya Tuhan. Semoga ya Tuhan di saat hari raya nanti juga masyarakat Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Jangan jadi di hari raya nanti juga menjadi problematika ya Tuhan, dan juga itu semua adalah rencana-Mu yang terindah buat kami. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami lanaskan dengan doa sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini maka kami cukupnya, dan mulakan kesalahan kami seperti kami juga
bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, terlepas dari yang jahat. Sebab Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk ibadah pada malam hari ini. Oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana, amin. Ya, Terima kasih baktian selesai. teman-teman. Terima kasih Pak Pendeta, teman-teman. Yuk kita foto dulu.